محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala,
selalu bisa beristiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini tentunya harapan dan munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sekali lagi mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kita selalu harapkan. Bagaimana kita sekali lagi berharap agar Allah Subhanahu wa taala meridai, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita insyaallah bisa selalu istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin Allah dekat kepada kita, maka syarat utama ialah bagaimana kita pun harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita ingin Allah dekat kepada kita, maka mari kita bersama dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dekat dalam artian kita selalu menjalankan perintah Allah dengan ibadah mahdhah kita, salat kita, ataupun dekat kepada Allah dengan segala amalan-amalan perbuatan kita dalam keseharian kita. Ini merupakan salah satu wasilah, wasilah untuk kita sekali lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk kita mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berharap tentunya apa-apa yang ada pada diri kita, apa-apa yang ada pada keluarga kita, semuanya mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kehidupan kita ini menjadi sia-sia belaka. Kenapa? Karena kita sekali lagi tidak mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita sekali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum maksimal dalam kita mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, bersyukur dalam artian mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, apapun itu, baik nikmat harta kita, nikmat kesehatan kita, kita pergunakan sekali lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita pergunakan itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebahagiaan buat orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Allah akan tambahkan. Maka tidak akan pernah merugi kita tatkala kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Tidak akan pernah merugi. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjanjikan kepada kita, kalau kita melakukan kebaikan, menjaga ibadah kita, maka Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengingatkan kita, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, amat sangat pedih. Nauzubillah. Tentunya kita semua sekali lagi berharap agar diri kita, keluarga-keluarga kita sekali lagi menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia ini dan juga bahagia nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dunia ini merupakan tempat singgah kita sebentar, tempat kita untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tempat kita nabung amalan-amalan ibadah, di mana nanti itu semua akan kita ambil, akan kita petik tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini. Sekecil apapun bisa kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, mari yuk kita perbuat. Walaupun toh cuma hanya menyingkirkan batu di tengah jalan yang bisa membahayakan orang lain, kita singkirkan.
kita jaga rumah Allah ini, kita rapikan rumah Allah ini, kita buat indah, kita buat nyaman rumah Allah ini, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kebaikan sekali lagi kepada kita. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ini tidak punya nilai, tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil. Bagaimana dikatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji dzarrah, maka Allah akan berikan ganjaran untuk kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan kecil, kita sembunyikan rapat-rapat, tidak ada orang lain tahu, maka itu nanti pun akan dikeluarkan oleh Allah dan akan membuat kita sengsara karena kelalaian kita tatkala kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Naudzubillah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan apapun itu. Yang sifatnya baik, mengharapkan ridha Allah, mari yuk kita lakukan walaupun kecil. Biarlah mungkin orang mencemooh kita karena kebaikan yang kita lakukan, biarkanlah kita tidak dipuji orang karena kebaikan yang kita lakukan. Biarkanlah, karena kita bukan mencari pujian manusia, kita bukan mencari penghormatan kepada manusia, tapi yang kita cari ialah bagaimana Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah meridhai apa yang kita lakukan. Insya Allah ketika Allah ridha dengan apa yang kita perbuat, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita, kebaikan kepada kita sekali lagi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan di dunia ini, dilandasi karena keimanan kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berikan kepada kita. Bukan cuma itu saja, Allah pun akan memberikan ganjaran, balasan melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Tinggal sekarang pertanyaannya, mau enggak kita mengambil fasilitas yang sudah Allah siapkan buat kita? Sekali lagi, mau enggak kita mengambil fasilitas kebahagiaan yang sudah Allah siapkan buat kita? Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama bersemangat. Mari kita bersama-sama menanamkan di dalam hati kita agar diri kita ini dan keluarga-keluarga kita, jamaah masyarakat kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kekuatan untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sekali lagi melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Kita bersama-sama berupaya menjadikan diri kita ini orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang baik, orang yang baik ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita sekali lagi menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, dan pada akhirnya nanti insyaallah kita bersama-sama berjumpa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله